Oh Gira. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu online kita. Ambilkan Alkitab, duduk yang manis, siapkan hati untuk kita memulai ibadat kita. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan ibadah online pada hari Minggu ini. Nah adik-adik, ibadah Minggu ini berbeda. Kita akan mengisinya dengan doa-doa bagi bangsa dan negara kita. Kita tahu sama-sama bangsa dan negara kita sedang mengalami musibah. Nah, kita akan berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah boleh dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Kak Alfa mengajak adik-adik di rumah untuk menyiapkan hati, duduk yang manis agar kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan doa, Kak Alfa dan teman-teman semua mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita mulai dari awal lagunya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, firman Tuhan yang akan membuka kita pada pagi hari ini dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan satu kali lagi bagi anak-anak-Mu untuk datang kepadamu, untuk memuji Engkau, menaikkan doa-doa kepada Engkau. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit dan kami mesti tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan boleh memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik semuanya, sehingga semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Bapa Pulihkan. Kita sama-sama menyanyi ya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mengaku segala dosa kita. Duduk dengan tenang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, mau mengaku segala dosa kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus dan Tuhan kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengangkat sebuah pujian, dihapuskan dosaku. Shalom adik-adik, kembali bersama Kayen. Kali ini Kayen akan menceritakan kisah firman Tuhan dengan tema damai sejahtera. Siapkan Alkitab adik-adik sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, tutup mata, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari memberkati kami, biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat dua tema kita sebelumnya? Ayo, masih ingat kan? Apa itu? Ya, benar sekali. Kasih dan sukacita. Dalam minggu berlanjut, Kayen bersama teman-teman guru sekolah minggu GKIN Revival akan menceritakan kisah firman Tuhan yang diangkat dari buah-buah roh. Terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah adik-adik, hari ini Kakak akan menceritakan kisah firman Tuhan dengan tema damai sejahtera. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita membaca dari Daniel 6 ayat 20 sampai dengan 28. Daniel 6 ayat 20 sampai 28. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dapat bacaan yang akan kita baca? Mari bersama-sama membaca ya. Daniel 6 ayat 20 sampai 28. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel,
Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah Daniel tadi, bahwa sang raja datang untuk memastikan Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Dan raja mendapati Daniel dalam keadaan baik-baik saja. Maka bersukacitalah sang raja. Karena rasa sukacita itulah, raja mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu." Adik-adik bisa lihat pada ayatnya yang ke-26. Dari sini, kita mengetahui bahwa damai sejahtera yang Raja Darius sampaikan kepada rakyatnya dan segala suku bangsa tadi adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang Daniel sembah dan Tuhan yang kakak dan adik-adik percaya. Adik-adik, kalau kita membaca secara menyeluruh dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29, kita dapat mengetahui penyebab Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan bagaimana damai sejahtera yang daripada Allah hadir untuk kita. Nah, kakak akan mencitrakan sedikit dari kisah Daniel tadi. Masih semangat mendengarkan? Tetap duduk yang tenang dan ayo kita simak kisah tentang Daniel. Daniel adalah salah satu dari 3 orang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Daniel itu seorang yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan akhirnya mereka menyusun rencana jahat. Namun Daniel seorang yang setia, mereka tidak mendapati suatu kelalaian dan suatu kesalahan yang ada padanya kecuali hal ibadahnya kepada Allahnya. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah Tuhan dan tidak menyembah raja seperti peraturan yang sudah dibuat oleh Raja Darius, maka para pejabat melaporkannya kepada raja. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa dan raja berkata agar Tuhan yang Daniel sembah untuk menyelamatkan Daniel. Raja berpuasa sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Pagi harinya, raja pergi ke gua singa. Dia memanggil Daniel. Daniel menjawab. Singa-singa itu tidak menyakitinya. Dia mengatakan,
Allah telah membungkam mulut singa-singa itu. Raja sangat gembira, Daniel selamat karena Allah telah menolongnya. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang sudah kakak katakan di awal tadi, bahwa damai sejahtera yang disampaikan Raja kepada segala suku bangsa hanya berasal dari Allah. Karena apa yang sudah Allah perbuat pada Daniel membuktikan kebesaran Allah. Perlindungan Allah terhadap Daniel di dalam masa yang sukar yang sudah kita dengarkan tadi atas perbuatan Daniel menyembah Allah tidak diindahkan oleh teman-teman pejabat. Mereka tidak menyukainya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Daniel, seorang yang setia dan taat, dengan melindunginya di dalam gua singa. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik jika berada di dalam gua yang banyak singanya? Pasti sangat mengerikan, bukan? Tapi, jika kita mau setia dan taat kepada Allah, kepada Tuhan seperti Daniel, kita dapat berbagi rasa sukacita kita dalam masa kesesakan yang kita alami. Sehingga orang-orang juga dapat merasakan sukacita itu. Nah, situasi itulah yang disebut damai sejahtera. Damai sejahtera dirasakan jika kita saling berbagi kasih dan sukacita yang kita rasakan kepada setiap orang di sekitar kita. Damai sejahtera juga diperoleh karena kita merasakan perlindungan dan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Dan satu yang pasti bahwa Allah selalu menyertai kita dan memberikan kita damai sejahtera saat kita senang ataupun saat masa kesesakan. Seperti dalam Yohanes 7 ayat 27a berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Adik-adik, hari ini apakah adik-adik ingin berbagi rasa damai sejahtera karena adik-adik masih dalam perlindungan Allah kepada orang-orang yang adik-adik kasihi? Nah, caranya kita dapat berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang kita kasihi. Pada hari ini, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang berduka, sedang mengalami banyak bencana, sedang mengalami masa yang sukar. Seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, banjir di Sumatera Barat, longsor di Sumedang, erupsi Gunung Merapi, banjir di Jawa Timur, erupsi Gunung Semeru, banjir di Kalimantan, banjir dan longsor di Manado. Dan saat itu juga ada gempa bumi di sana, gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Barat, dan masih banyak bencana yang tidak kakak sebutkan di sini. Adik-adik, rahasia damai sejahtera terletak pada hubungan kita dan hubungan adik-adik dengan Yesus Kristus. Adik-adik, rahasia damai sejahtera terletak pada hubungan kita atau hubungan adik-adik dengan Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan saat kita diubah menjadi semakin serupa dengannya, damai sejahtera itu semakin nyata. Damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kakak berharap agar hari ini, jika adik-adik yang terkena musibah ataupun yang sedang mengalami masa kesesakan ataupun sedang merasakan damai sejahtera, biarlah damai sejahtera itu hanya berasal daripada Allah. Dan yakin bahwa Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya, dan kiranya kita merasakan damai sejahtera itu terus-menerus dalam segala hal. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16. Biarlah firman Tuhan ini memberkati adik-adik di rumah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu tentang damai sejahtera ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami. Amin. Mari adik-adik siapkan hati kita, duduk dengan tenang untuk kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Shalom adik-adik, siap untuk menghafalkan ayat firman Tuhan kita? Ayat firman Tuhan kita terambil dari kitab? Betul, kitab Roma, pasal yang keberapa? Pasal yang ke-12 dan ayat yang keberapa? Tepat sekali, ayat yang ke-12. Kita hafalkan sama-sama yuk. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada yang bisa sendiri? Tepat sekali. Good job. Ayo kita siapkan untuk ayat hafalan kita minggu ini ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27a. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Selamat menghafal. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan satu pujian lagi yang berjudul Doa Kami. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Syukur
adik-adik, hari ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, di mana ketika masuk di dalam tahun ini, bangsa kita mengalami begitu banyak pencobaan, bahkan musibah di mana-mana. Ya, yang pertama adik-adik, mari kita berdoa untuk terjadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, di mana banyak korban jiwa yang meninggal. Karena itu mari kita berdoa untuk keluarga mereka. Mari kita berdoa biar Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia, di beberapa daerah, di mana terjadi longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, awan panas Semeru, erupsi Merapi, banjir, longsor, bahkan gempa bumi yang terjadi di Manado. Mari adik-adik kita berdoa untuk Indonesia, untuk daerah-daerah yang terkena musibah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun berada, merendahkan diri kami, mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana ketika awal tahun ini begitu banyak mengalami musibah di mana-mana. Kami berdoa untuk jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, di mana anak orang tua, saudara mereka yang mengalami kehilangan akan anak-anak mereka, akan orang tua mereka, akan saudara mereka Bapa. Mari keluarga yang ditinggalkan Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, penghiburan di tengah-tengah duka mereka Bapa. Allah hadir dan menguatkan mereka semua Bapa. Sehingga ketika dalam menghadapi musibah ini, ketika menghadapi duka ini, mereka terus berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada, baik mengalami longsor, bencana alam, gempa bumi, banjir di mana-mana, terjadi erupsi di mana-mana. Tuhan, mari Tuhan tolong setiap warga negara yang mengalami bencana ini Bapa. Mari Tuhan menolong mereka setiap keperluan-keperluan yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh dikuatkan Bapa. Dan biarlah melalui bencana ini juga mereka terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang terkena dampak dari bencana alam ini. Mari Tuhan tetap pelihara mereka semua, sekalipun di dalam bencana yang mereka alami Bapa, tetapi mereka merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan untuk mereka terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Mari Tuhan berkati juga masyarakat Indonesia, supaya saling bahu-membahu dalam membantu setiap masyarakat yang mengalami bencana ini Bapa. Tuhan, dari segi materi yang mereka butuhkan, apapun yang mereka butuhkan itu, mari Tuhan penuhi untuk mereka semua. Kebutuhan-kebutuhan makan, minum, pakaian, semuanya mari Tuhan cukupkan. Dan terutama biarlah melalui ini juga mereka selalu bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan, yang melalui firman Tuhan ini bisa memberikan dukungan, bisa memberikan kekuatan bagi semua yang mengalami musibah. Kita membukanya di dalam Mazmur 91 ayat 1 yang sampai ke 4. Kakak Ella akan bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 4. Di bawah perikop
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan doa kita bagi bangsa kita akan mengangkat sebuah pujian Hatiku Percaya. Dengan tenang, lipat tangan yang manis, kita angkat hati kita dengan sebuah pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari sekali percaya. lagi, adik-adik, dengan tenang kita angkat pujian ini sekali lagi. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi bahwa negara kita Indonesia sedang berduka. Bukan hanya bencana alam di mana-mana, tetapi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Mari adik-adik dengan hati yang tenang, dengan duduk yang manis kita akan berdoa untuk pandemi COVID ini. Yaitu yang pertama kita berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini untuk menghadapi COVID-19 ini dengan baik. Yang kedua bukan hanya rumah sakit, kita juga harus berdoa untuk para medis, dokter spesialis, setiap dokter yang menangani COVID ini bahkan setiap perawat, kiranya Tuhan menguatkan. Dan bukan hanya itu, kita juga berdoa untuk dunia dan bangsa kita, terkhususnya negara kita, negara Indonesia, untuk tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan,
Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu, Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami hingga saat ini Tuhan. Pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami, yaitu yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 di negara kami Tuhan, khususnya di Indonesia. Tuhan memberkati setiap rumah sakit yang ada di Indonesia dalam menghadapi penyakit ini Tuhan. Setiap fasilitas, setiap pelayanan kiranya Tuhan memberkati. Tetap memberikan kepercayaan yang baik kepada para dokter dan perawat. Mempercayakan bahwa mereka melayani dengan hati dan diberikan karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini, setiap kebijakan Tuhan boleh memberkati agar melindungi kami semua, yang terbaik boleh terjadi di bangsa ini, agar kami bersama-sama bahu-membahu melawan COVID-19 ini Tuhan. Bahkan bukan hanya di Indonesia Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan. Setiap negara-negara dengan mengeluarkan vaksin yang terbaik Tuhan, laboratorium pengujian obat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pengujian obat. Hamba percaya semua berasal dari hikmat dan pengetahuan hanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami taruh dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik masih dalam sikap doa, kita duduk tenang, kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Setiap pergumulan-pergumulan dari bangsa dan negara kita naikkan ke hadapan Tuhan. Sebelumnya itu mari kita naikkan pujian banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat
adik-adik, mari mengambil sikap tenang. Kita mau membawa bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan Bapak Presiden Jokowi, biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, biarlah Bapak Presiden boleh mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah negara ini boleh selalu senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kita juga doakan supaya gereja-gereja mempunyai sikap yang benar sehingga boleh mendukung pemerintah dalam menyikapi kondisi negara ini. Kita juga doakan biarlah gereja boleh memiliki sikap yang nyata dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Kita juga doakan untuk para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, misionaris, biarlah selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan biarlah apapun mereka sampaikan sungguh-sungguh datang daripada Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan secara khusus buat GKIN Revival, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, buat adik-adik sekolah minggu, biarlah semuanya selalu senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan doa ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa buat kasih setia-Mu ya Bapa. Waktu Tuhan berikan kepada kami boleh datang menaikkan segala ucapan syukur kami, segala doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan Tuhan pada kesempatan ini kami datang berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Doakan secara khusus buat Pak Jokowi selaku presiden kami, dan Tuhan juga memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada. Biarlah semua yang ada boleh sama-sama bekerja, sama-sama melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semua ya Bapa, sehingga apapun keputusan yang diambil biarlah boleh menjadi sesuatu yang baik bagi negara dan kami semua masyarakat yang ada ya Bapa. Tuhan pada kesempatan indah ini juga ya Bapa, kami datang berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap gereja-gereja yang ada juga boleh mengambil bagian dalam membantu menyukseskan pemberantasan COVID di negara kami ini ya Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja biarlah boleh mengambil sikap yang nyata, bukan hanya sekedar lewat doa atau lewat firman Tuhan, tapi biarlah dengan tindakan nyata gereja boleh menyatakan semuanya untuk melawan COVID-19 ini ya Bapa. Berdoa juga secara khusus buat hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris, pendeta-pendeta yang ada, biarlah mereka juga boleh senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan biarlah apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan, semuanya sesuai kehendak Tuhan dan dengan tujuan agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan pada kesempatan indah ini juga kami datang berdoa secara khusus buat gereja kami, GKIN Revival Kupang. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang ada selalu senantiasa diberikan berkat, kekuatan, kesehatan. Biarlah setiap pelayanan yang ada boleh dilakukan dengan baik dan dengan satu tujuan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu yang ada, biarlah adik-adik selalu senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga dalam masa-masa pandemi ini adik-adik selalu senantiasa berharap pada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga dari adik-adik, bapak, mama, kakak adik. Tuhan tolong berikan juga kesehatan, kekuatan ya Bapa. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa, biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami datang berdoa memohon kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Salam adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ella di sini. Hari ini kita akan melanjutkan prakarya kita tentang apa adik-adik? Ya, benar sekali, tentang buah-buah roh. Minggu lalu kita sudah membuat ya prakaryanya seperti ini. Buah-buah roh, kasih. Yang pertama buah roh pertama adalah kasih, yang kedua adalah
sukacita, benar sekali. Nah, kita akan melanjutkan prakarya kita yang ketiga. Apa adik-adik? Yang tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan oleh Kayen. Ya, benar sekali, tentang damai sejahtera. Nah, kita akan melanjutkan prakarya kita tentang damai sejahtera ya. Yang kita butuhkan adalah gunting, double tip. Kalau adik-adik yang belum sempat membuat dan mau membuatnya karena belum sempat untuk membuat, ada sedotan di sini, ada tali. Hari ini Kakak Ella akan menggunakan kertas buffalo berwarna orange. Ya, kalau adik-adik tidak mempunyai warna orange seperti Kak Ella, boleh warna apa saja. Dan yang tentunya adalah spidol untuk kita menulis. Oke adik-adik, mari kita melanjutkan prakarya kita tentang ya buah-buah roh. Ambil kertasnya, kita gunting ya. Kak Ella mau bentuk persegi 4 lagi. Persegi 4. Persegi panjang maksudnya. Karena tulisan damai sejahteranya panjang, kita tulisannya juga, kertasnya juga harus lumayan panjang. Kak Ella mau buat model ujung-ujungnya gerigi biar agak lebih bagus ya adik-adik. Nah, seperti ini. Guntingnya biasa saja. Kalau yang tidak bisa minta bantuan orang tua ya untuk ajar. Oke. Nah, seperti ini. Kak Ella mau buat 2 ya. Kan model prakarya buah boro kita kan ada 2 model ya, jadi kita buat 2 model. Satunya Kakak Ella tidak buat pergerigi ya, kita buat seperti biasa aja, persegi panjang saja. Setelah itu kita ambil spidol ya adik-adik. Spidolnya mau warna apa boleh. Kakak Ella pengen warna ungu. Siapa yang suka warna ungu? Oke, kita tulis ya. Damai sejahtera ya. Bagi adik-adik yang belum bisa nulis, bisa minta tolong orang tua, kakaknya untuk membantu ya. Ya, sudah, Kakak Ellanya sudah tulis habis ya adik-adik. Nah, seperti ini. Bisa lihat, bisa baca. Oke, ikut ya seperti Kakak Ella. Apa adik-adik? Damai sejahtera. Kita baca bersama-sama ya. Damai sejahtera. Oke, mari kita membuatnya di prakarya kita. Yang pertama, untuk yang tidak bergerigi, Kakak Ella mau tempel di yang ini. Prakaryanya yang ini. Kita ambil double tip. Double tipnya ini kita taruh di sedotannya supaya kertasnya bisa menempel ya adik-adik. Sebentar. Kalau sudah, kita tempelkan ya seperti ini ya. Ini yang model yang pertama ya, prakarya yang pertama. Yang kedua, ini kita menggunakan tali. Nanti kita bolongin ya kertas yang ujung-ujung bagian bawahnya, terus yang bagian ini, yang bagian atasnya, untuk bisa digantung. Oke, mari kita bolongin. Kita bisa menggunakan gunting. Kita ukur ya, supaya kita mau guntingnya di bagian mana. Kalau sudah, kita bolongi yang satunya lagi deh, bagian atas. Adik-adik ukur ya, supaya nanti ketika dipasang talinya sejajar. Ingat ya, kalau setelah buat prakarya, sampahnya dibuang kemana?
Ya, benar sekali, di tempat sampah. Kita harus biasakan membuang sampah di tempat sampah ya adik-adik. Kalau kita membuang sampah di tempat sampah, artinya kita menjaga lingkungan yang sudah Tuhan kasih kepada kita ya. Oke, mari kita ikat. Kakak Ella ikat ya. Ups, jatuh. Oke, sudah jadi nih. Oke, nah ini prakarya yang kedua. Kita hafal sama-sama ya adik. Yang pertama, boro yang pertama adalah kasih, ya benar. Kedua apa? Sukacita. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Ya, selamat membuat prakarya di rumah masing-masing ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa, penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapa. Biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami gubulkan untuk bangsa dan negara kami dan juga untuk kami pribadi, biarlah dijawab oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan sesuai waktu Tuhan. Memberkati kami semua ya Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa ya Bapa. Tuhan juga tolong biarlah kami semua selalu senantiasa berharap hanya kepada Tuhan dalam setiap kondisi, situasi yang ada ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Arnita dari Karisma Lasi dan ini adik saya Kevin Mario Antonio Lasi. Kami dari Tangerang. Salam kenal teman-teman. Shalom. Shalom.